Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, fa uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam, tahiyyati ahli jannah, tahiyyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratin ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwaz sami'ul basir. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa, Permata Bintaro yang saya hormati, para asatidzah, tuan-tuan guru yang berada di lingkungan Masjid Al-Aqsa, Permata, dan jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Kaifa asbahtum? Apa kabar semua pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga apa yang baru saja kita tunaikan, kita tegakkan sholat subuh dengan berjamaah, diterima Allah Ta'ala. Doa-doa yang kita panjatkan, yang kita mohonkan kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allah kabulkan. Dan semoga mungkin ada yang sakit, segera Allah sembuhkan di antara jamaah. Yang safar, Allah mudahkan perjalanan safarnya, Allah berikan keselamatan. Yang punya tanggungan, hutang piutang, Allah mudahkan untuk membayarnya. Amin. Ayat yang paling panjang dalam Quran, ayat yang paling panjang dalam Quran dari 30 juz, ayat yang berbicara hutang. Satu halaman, one page, dari ujung atas sampai bawah. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 283. Ini pertanda jangan main-main dengan utang. Ya, saya doakan yang punya utang, semoga segera Allah mudahkan membayarnya. Amin. Jangan ada dalam hati nggak ingin bayar. Allah susahkan bayarnya, benar. Dalam hadis itu. Dan itu nanti tanggungan kita di hadapan Allah di akhirat. Beratnya itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita selalu min azkaris sabah wal masa. Di antara bacaan zikir-zikir beliau, wirid Rasulullah pagi petang itu berlindung dari hutang. Dari apa, Pak? Berlindung dari apa? Hutang. Ada pinjol, ditambah lagi judol. Oh. Ini mau kemana ini negeri ini nanti ke depan? Nauzubillah min zalik. Sudah pinjol, tambah lagi judol. Judi online. Itu penyakit semua itu. Virus ke-7 dan ke-8 dalam doa azkar Rasul, beliau berlindung kepada Allah, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa
wa qahrir rijal. Aku berlindung selalu kepadamu ya Allah dari lilitan hutang. Jadi gaya hidupnya hutang. Hutang enggak produktif. Dilarang dalam Islam. Orang kalau sudah golabah itu dikalahkan. Bosojone golabah bulat dililit. Ujungnya bahasa kerennya sistemik akan berakibat kepada poin yang selanjutnya wa qahrir rijal. Ditekan Bapak. Bapak akan ditekan, akan diatur, akan diremot. Pokoknya Bapak nggak bisa tegak kepala. Dahsyat ya. Nabi SAW menjadi kudwah teladan kita. 14 abad lebih yang lalu Nabi mengajarkan itu. Supaya orang ada marwah. Karena apa? Orang kalau penuh dengan hutang, humumun filli. Jadi masalah pikiran ketika malam. Wazillum fin nahar, kata Rasul. Hina dia di siang. Tak bisa Pak, kalau Bapak jabarkan penjelasan ini secara makro, dahsyat. Bahayanya hutang itu. Mungkin bisa jadi tesis atau disertasi nanti. Dampak hutang dalam berumah tangga, dalam sosial, dalam masyarakat, dalam bernegara. Kalau bisa jadi disertasi. Ya ambil tadi penelitian di lapangan. Dari skala mikro sampai makro. Dahsyat Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Nabi berlindung kepada Allah. Lilitan hutang. Hidup bergaya dengan hutang. Nauzubillah. Ya, jangan pernah. Kalau ada hutang Bapak taksir. Sekian nyicil, sekian. Lebih dari itu tak usah. Kita nikmati hidup ini. Jangan jadikan beban. Nauzubillah min dzalik. Dampaknya dahsyat Pak. Secara skala kecil, mikro, dan skala besar, dahsyat hutang ini. Tengok. Pikiran dia di malam hari. Zillum binhar. Hina dia di siang hari. Tak bisa apa-apa Pak orang hutang. Paling nego-nego dikit. Iya Pak. Saya segel rumahmu nanti. Kasih pelang warna merah. Pengawasan bank. Nunggak 1 tahun. Allah. Kenapa nggak ditaksir? Pendapatan dan pengeluaran. Bapak harus taksir. Ada taksiran di situ. Kalkulasi bahasa kerennya ditaksir. Jangan menyampakkan diri dalam kebinasaan. Tidak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau campakkan dirimu ke kebinasaan. Ya, meminjam uang yang tidak dalam batas kapasitas kita bisa membayar. Ya. Maka Nabi ajarkan itu, Pak. Ayo kita baca doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Pak supaya terhindar dari hutang dan Bapak bisa bayar hutang kalau ada hutang. Saya baca doanya komplit dari depan. 8 hal Nabi baca di tiap pagi petang beliau baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Nanti download di HP Bapak. 8 hal yang Nabi berlindung pagi dan petang kepada Allah. Download versi Arabnya ada, doa tadi. Hafalkan. Itu bagian dari ikhtiar kita biar terhindar dari 8 penyakit, 8 virus tersebut. Ya. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu minal ham, dari penyakit psikis, ham, ketidaktenangan, ham, umum, galau, ham, jamaknya umum. Maka Rasul mengajarkan kita berlindung dari ham. Beda ham dengan bahasa Indonesia ya. Berlindung juga kita, ham. Ya, ham hak asasi manusia. Ham. Wal hazan. Apa hazan? Wala tahzanu. Apa hazan?
Bisit, sedih. Orang galau-galau, sedih, tak selera dia hidup. Tak ada semangat ibadah, semangat mencari nafkah. Dua. Yang ketiga, empat, wa'udzubika minal ajiz, aziza, du'uf, lemah, tak berdaya. Ngono-ngono tok bahasa Jawa ni. Tak ada update, tak mau merubah lebih baik. Ini udah 1446 Hijriah. Allah menunggu hambanya untuk berubah lebih baik. Lemah dia, malas. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat ikhtiar, berarti Allah enggak akan merubah nasib seseorang kalau dia malas-malas. Sampai dia mau merubah dirinya lebih baik lagi. Kalau sudah ajiz, lemah, penyakitnya nular yang kedua atau yang keempat. Penyakit ajiz ini menular kasal, lazy, malas. Ada istilah sekarang saya baru tahu, generasi Z, Gen Z, ada istilahnya marger. Apa marger? Malas bergerak. Marger ya? Main HP, ngopi internet. Tak ada fighter, tak ada jiwa pejuang. Serba instan. Malas. Kalau kita nanti meninggal gimana? Iya, kalau harta itu cukup terus. Kalau ada sesuatu, gimana dia mau tengok? Menghidupi dirinya. Kasal, malas, penyakit. Asar Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Bapak sudah hafal lain. Kisah Umar mengusir orang yang habis sholat asar, tongkrongan dalam tanda kutip, ngerumpi, ngobrol-ngobrol di masjid. Belum waktunya istirahat. Umar bin Khattab, mohon maaf, opia-opia itu orang. Tahu opia-opia? Izhabu, insarifu, udah sebab sana. Cari lagi rezeki Allah. Apa Pak terus kaul Umar bin Khattab asarnya terkenal? Apa ucapan beliau yang terkenal? Di sini kita disuruh ikhtiar maksimal. Tawakal kepada Allah, ikhtiar. Innas samaa, ayo kita baca, innas samaa la tumtiru zahaban wala fiddah. Ini asar itu berarti ucapan sahabat. Kalau hadis, ucapan Rasul. Sesungguhnya kata Umar kepada mereka ini kurang produktif. Langit enggak akan pernah langsung menurunkan emas atau perak. Ini waktu masih produktif. Cepat, jangan balas. Dahsyat. Tidak akan pernah menurunkan langsung langit itu air hujan berupa emas dan perak. Produktivitas dalam Islam, kinerja. Ya. Baru yang ke-7 dan ke-8. Ini dia. Wa'uzubika, mohon maaf, yang ke-5 dan ke-6, minal jubni wal bukh. Jubn bermakna al-khauf, kucur bahasa Jawa ni. Tahu kucur? Wedi. Tahu wedi? Penakut. Jubn, jabban. Orangnya disebut dengan jabban. Orang yang penakut. Penakut mengatakan kebenaran, menegur orang yang zalim. Ya, dulu di stasiun awal-awal larangan orang rokok. Semua stasiun awal-awal berlaku larangan orang rokok. Ada orang rokok. Di Sudimara saya mau berangkat kajian ke Sudirman. Ini orang gede badannya. Saya tegur, Pak. Saya kecil, pendek. Tidak takut saya. Saya dalam kebenaran, Pak. Dilarang merokok. Merusak lingkungan semua itu. Udah nggak boleh merokok kan di stasiun. Awal-awal dulu diberlakukan, orang masih ngerokok. Saya tegur. Jangan Bapak takut. Karena kalau dia nggak ngerokok, di situ lingkungan sehat semua. Ada anak kecil, ibu-ibu. Aturannya nggak boleh ngerokok. Kenapa Anda ngerokok di situ? Bapak nggak boleh diam. Kalau Bapak diam, karam semua. Situlah pentingnya menyatakan hal yang benar. Bahkan salah satu bentuk jihad mengatakan ucapan yang benar di depan pemimpin yang zalim. Jangan dibiarkan. Karam semua kapal ini.
Bocor kelelep kabeh, mate kabeh. Harus ada yang amar ma'ruf, mengajak yang terus nahyil munkar. Harus berani. Saya tegur dia. Ya. Habis itu dibuang rokoknya. Nah, itu satu contoh kecil aja. Jangan Bapak takut. Ya. Minal jubni wal bukhul. Pelit. Kikir. Pelit kebaikan, pelit membantu. Nah, ini penyakit. Satu yang membinasakan orang terdahulu. Dalam hadis, innama ahlaka man kana qablakum, satu di antaranya syuhun muta'. Kikir yang selalu ditaati, bakhil. Takut ini, nanti aja. Maka di situ bertemu hadis Rasul, kalau punya kamu amal soleh niat, segerakan. Badiru bil a'mali solehah, kata Nabi. Jangan ditunda kalau mau buat baik. Hitung-hitung ini, bakhil, pelit. Baru yang ke-78 tadi yang kita baca. Wa'udzubika min ghadabatid dain wa qahril rijal. Dibaca apa? Habis syuruk, habis duha, baca ini pas di jalan. Nah, minimal wirid kita. Bagian dari ikhtiar. Petang, habis asar, habis maghrib atau habis isya. Baca, jangan lupa baca doa tersebut. Ini bagian pertama, mengingatkan saya dan kita, ya, hutang ini ngeri, penyakit yang sistemik. Ya, jangan hidup didominasi penuh dengan hutang hanya untuk lifestyle, ya, gaya hidup saja. Bahaya, tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Kalau sudah dililit hutang tidak tenang, lemah, selemah-lemah. Karena nanti siapa yang mau ngambil tesis atau disertasi, ya, sisi negatif dampak hutang secara mikro dan makro berdasarkan Al-Quran, hadis, dan istiqra, penelitian di lapangan. Dampak hutang bagi keluarga, bagi sebelum keluarga, pribadi, keluarga, masyarakat, sampai bernegara. Dan orang hutang itu lemah. Zillun, kata Rasul. Zillun itu hina, rendah. Enggak bisa ada nilai tawar. Tak bisa kepala tegak. Dahsyat ya Nabi mengatakan itu. Allahu Akbar. Tengok. Ya, simple Nabi itu mengatur kita hidup ini, agama itu simple sekali. Dalam hadis, siapa yang sehat badannya di hari itu, hadis sahih, pernah dengar? Walahu qutun fi yaumi. Ada yang kita bisa makan sekeluarga di hari itu, Pak. Faqad haza dunya kullu. Orang ini seperti raja menguasai dunia seluruh. Simple. Jangan sampai utang-utang, tengok. Wah, nauzubillah min zalik. Yang kedua, kita akan melanjutkan sirah perjalanan tentang sejarah. Dalam hal ini sejarah keutamaan Masjidil Aqsa. Pertemuan yang kelima atau sebelumnya itu tentang menjelaskan tentang Allah memberikan tugas khusus kepada 3 angels, salasu malaika, 3 malaikat yang dikhususkan menjaga Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Wa nada fi kulli yaum. Malaikat ini setiap hari memberikan pengumuman, memanggil, kasih woro-woro. Ya, sudah kita bedah tempo hari. Ya. Yang pertama, mengingatkan kita, malaikat yang ditugaskan menjaga Masjidil Haram, dia memanggil. Fa'ammal malakul muwakkalu bil ka'bati fayunadi fi kulli yaum. Adapun malaikat yang sengaja Allah berikan tugas khusus menjaga Ka'bah, dia akan memberikan pengumuman setiap hari, man taraka faraidallah kharaja min amanillah. Siapa cuek, siapa tak peduli, siapa orang tinggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan di dunia, dia akan keluar dari rasa nyaman, rasa aman yang Allah berikan. Tak ada ketenangan. Boleh duitnya banyak, hartanya berlimpah,
Tapi perintah-perintah Allah diacukan. Salat kagak, puasa kagak, zakat kagak, duit banyak haji enggak. Tak ada tenang dalam jiwa. Ini malaikat yang menjaga Ka'bah. Every day, setiap hari. Fi kulli yaum, terus mengingatkan itu. Malaikat yang kedua yang menjaga Masjid Nabawi. Fa ammal malaku al-muwakkalu bi masjidi. Adapun malaikat yang ditugaskan Allah khusus memantau menjaga masjidku, fayunadi fi kulli yaum, dia akan memanggil, menyeru, woro-woro pengumuman. Fi kulli yaum, every day, setiap hari. Man taraka sunnata Rasulillah SAW, siapa acuh, cuek dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lam yaridillahul haud. Berat orang ini kemungkinan mendapatkan kesempatan minum telaga air Rasulullah SAW. Walam tudrikhu syafa'atu Muhammad SAW. Berat. Ya, berat. Kemungkinan berat mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Acuh dia. Adapun malaikat yang ditugaskan menjaga Masjidil Aqsa. Ya. Fa'ammal malakul muwakkalu bil Masjidil Aqsa fayunadi fi kulli yaum man kana ta'muhu haraman kana amaluhu madruban bihi wajhu. Ya Rabb. Malaikat yang menjaga Masjidil Aqsa memanggil tiap hari pentingnya makanan dan minuman serta yang kita pakai bersumber dari yang halal. Siapa orang di dunia ini, dia panggil yang makanannya bersumber dari yang haram, dia akan memukul wajahnya nanti di hari kiamat. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya, pentingnya kita mendapatkan ma'isyah dari sumber cara yang halal. Di situ ada keberkahan. Karena makanan minuman, Pak, masuk ke jalur darah kita. Ini nanti memberikan asar dampak pengaruh yang dahsyat. Makanan itu minuman. Untuk ibadah, untuk berjuang, untuk loyal kepada Allah Rasul, barok kepada musuh-musuh Allah, itu tergantung makanan, Pak. Pengaruhnya dahsyat makanan itu. Maka jangan sesekali makan yang haram. Sumber yang haram. Itu tidak benar juga itu yang di konten-konten saya tengok. Koruptor itu satu tak yang takut apa? Kasih daging babi gitu. Itu enggak benar juga itu. Itu perlu dilawan juga. Bukan begitu cara mendakwahi. Dia ngambil nyolong kan haram, enggak takut kata dia. Tapi ada daging babi takut katanya. Wah, kemudian saya telah ini enggak. Ini ada yang anu juga, perlu diluruskan konten itu. Dua-duanya enggak boleh. Ngambil duit orang, ngapain Bapak ngambil duit? Dan itu apalagi kalau yang diambil haknya masyarakat. Wow, Bapak ngembalikan susahnya minta ampun itu. Haknya Bapak, haknya rakyat. Waduh, beratnya itu ya Allah. Yo. Tak dipikir, hidup cuma 80-70 tahun. Itu ada konten itu, Pak. Koruptor-koruptor itu takut, nggak ada yang takut itu. Takut kata dia dengan babi. Disadari di warung dong babi pasti. Oh ya. Semuanya harus takut, termasuk ngambil duit. Apa ngambil duit orang? Ya kan? Pas belum tobat dia gimana itu nanti kembalikannya? Ya Allah. Ya, dahsyat itu. Ya. Ini malaikat itu tadi yang menjaga apa, Pak? Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa juga ini kan? Al-Aqsa kita kan? Nah. Terus kita lanjutkan tentang habis itu fadlu as-salah bi Baitil Maqdis. Keutamaan salat di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah satu komplek yang luasnya berapa luasnya, Pak? Ini harus sudah ingat terus. Orang yang ingat menunjukkan cinta. Selalu diingat-ingat, dipelajari. Itu gitu. Berapa luasnya itu, Pak? Ini luas komplek Masjidil Aqsa ini berapa? Dari ujung. Masjidil Aqsa juga komplek. Luasnya itu 14, bagus tadi, 14,4 hektar. Ini saya buka bukunya, ini tengok. Ini seluruh dari barat ke timur
selatan ke utara ini 14,4 hektar. Yang kalau Bapak lihat live di Jazirah TV kemarin beberapa hari itu orang-orang Yahudi sudah mulai mau masuk-masuk lagi ke Masjid Babur Rahmah terutama ya. Ya mereka kalau di pelatarannya sampai jam 11 siang mereka itu keliling-keliling city tour. Ya. Mereka mau masuk ya ke dalam areanya itu dilarang, nggak boleh. Ya itu karena aturan, nggak boleh mereka. Tapi kalau memaksa ya nanti apa namanya eskalasi konflik itu saya yakin tambah besar karena itu kehormatan kaum muslimin, tempat suci kita ketiga itu ya Masjidil Aqsa, jangan pernah Bapak lupakan. Ini yang harus kita ingat-ingat, jangan hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lupa Masjidil Aqsa apa sejarahnya, keutamaannya nggak tahu. Padahal tidak ada Nabi, Pak, dicatat. Tidak ada Nabi diutus kecuali menginjakkan kakinya Masjidil Aqsa. Tidak ada Nabi. Nabi Muhammad umur berapa ke sini, Pak? A, 20 tahun. B, 25 tahun. C, 90 tahun. D, 50 tahun. Mana yang benar? Hah? 50 tahun. Ya, D yang benar. Gimana kok bisa 50 tahun? Jeluntrung itu ya Ustaz? Tahun jeluntrung. Apa bahasa Indonesia yang jeluntrung? Pak Haji Sipul. Apa jeluntrung itu ya? Urut-urutannya gimana itu? Kok 50 tahun? 40 tahun dapat wahyu. Beliau di Gua Hira. Tahun ke-10 dari kenabian Isra Mi'raj. Tadi yang dibaca ayat kedua imam kita. Berarti 10 tambah 40. 50 tahun. Kesana Nabi SAW bertemu para nabi. Allah, tidak ada nabi kecuali menginjakkan ke sini. Allah, Nabi Ibrahim semua, Abu Lahab semua para nabi. Ya Rabb. Ya, bumi yang Allah berkahi. Bumi para nabi. Nanti kita masuk ke hadis-hadisnya ini. Ya. An Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr, qala, dia berkata, Abdullah ibnu Amr. Ada Abdullah ibnu Umar. Ada, ini Abdullah ibnu Amr. Maksudnya Amr bin As. Putranya Amr bin As. Qala, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda. Inna Sulaimana, sesungguhnya Nabi Sulaiman, sa'alallaha thalathan, pernah memohon kepada Allah 3 hal. Berapa? 3 hal yang beliau minta kepada Allah Ta'ala. Ya, fa'atahu isnatain. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, dikabulkan Allah 2 langsung. Wa arju an yakuna atahu Allahu salisah. Kata Rasulullah SAW, saya berharap yang ketiga juga Allah kabulkan permohonan Nabi Sulaiman. Apa permohonan beliau yang ketiga itu, Bapak Ibu? Jamaah salat subuh Masjid Aqsa yang rahmat Allah. Sa'alahu an yahkuma bihukmin yuwati'u hukmahu fa'utiya. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar semua keputusan ketika dia menjadi raja. Nabi Sulaiman raja kan? Sampai nanti satu negara beriman semua, raja, ratu dan rakyatnya. Siapa? Kisahnya siapa? Ketika disuruh bawa surat Nabi Sulaiman, burung hudhud. Raju Balkis. Di mana Ratu Balkis? A, Bintaro. B, BSD. C, Surabaya. D, Yaman. Yaman. Di Yaman Ratu Balkis. Bapak baca dalam surah An-Naml nanti kisahnya. Tunduk dia. Semua nanti beriman. Wallahu Akbar. Ratu Balkis. Punya negara Ratu Balkis itu. Punya rakyat. Ya, jadi apa yang dia kerjakan, keputusannya sesuai dengan, menepati sesuai dengan hukum Allah. Allah kabulkan. Adil.
tidak menzalimi. Yang kedua, wasa'alahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di fa'atah. Nabi Sulaiman yang kedua minta kepada Allah sengaja agar diberikan mulkan. Apa mulkan? Kerajaan, kedudukan. La yanbaghi mboten prajuga, tak layak li ahadin untuk seseorang min ba'dihi setelahnya. Maksudnya apa? Dia minta kepada Allah kedudukan kerajaan yang tidak diberikan Allah kepada orang setelah Nabi Sulaiman. Dasar Nabi Sulaiman raja. Sampai tahu bahasa semut. Tapi bukan yang di YouTube itu. Sekarang minta maaf katanya. Setelah diteliti oleh ilmuwan Inggris, Eropa, bahasa semut itu beda-beda. Direkam itu kan YouTube-nya. Ternyata semutnya bilang inna makoli katanya. Itu nyindir kali itu Saya pikir beneran itu kan. Peneliti dari Inggris meneliti di hutan. Semut-semut dikumpulkan. Kemudian mereka bisa mendengar bahasa semut. Ternyata yang dikeluarkan inna makoli. Wah, jeblek langsung. Ya. Minta maaf konon kabar. Pengalihan isu. Ya, itulah cobaan itu. Ya. Cobaan negeri kita banyak. Ya, nggak tahu udah dipanggil oleh MUI belum, dinasehati. Semua yang dibilang inna makoli. Tak ada dalam bahasa Arab, Pak. Bahasa Ibrani pun enggak, bahasa Suryani pun enggak, ya. Allahu Akbar. Fitnah. Jadi, yarhamkallah, dikasih kedudukan yang luar biasa Nabi Sulaiman. Kedudukannya membuat orang kemudian nanti diperkenalkan kepada iman kepada Allah. Ini yang pentingnya itu kedudukan itu, Pak. Strategi, Pak. Kepemimpinan dalam Islam itu strategi sekali, strategis. Tengok itu kisah Nabi Sulaiman menyuruh Ratu Balqis beriman semuanya dengan rakyat. Ya Rabb, Allah. Situlah pentingnya kedudukan kepemimpinan, ya. Kemudian yang ketiga, poin yang kedua sudah, yang ketiga, ini dia. Wa ayyama abdin, siapa saja seorang hamba ata Baitul Maqdis, yang sengaja dia datang ke Masjidil Aqsa, la yuridu fihi illa shalah, tujuan utama tak lain tak bukan untuk dia salat, datang ke sini. Ya, illa kecuali orang itu, ya, takunu khati'atuhu kayaumi waladat sumu. Allah. Dosa-dosanya, kesalahannya diampunkan oleh Allah. Seperti orang haji umrah. Maka ke sana itu disebut dengan bahasa kami orang Medan Holy Land. Holy Land, perjalanan suci kita. Makmurkan. Memang susah sekarang. Susah-susah gampang, tapi jangan pernah putus asa. Makanya selalu didoakan semoga Allah berikan kemenangan dan kemerdekaan kepada Palestina. Ya, gampang ke sana, tidak usah muter-muter kita. Kalau ke sana muter-muter, Pak, untuk menuju sana itu perlu siasat, perlu strategi, ya. Karena apa? Aturan-aturan itu yang ngatur musuh Allah. Itu negara penjajah yang nggak punya hak dia. Ya itulah, kalau orang dijajah ya begitu. Makanya kita harus dukung terus para mujahidin, pejuang, masyarakat, saudara-saudara kita kaum muslimin Palestina. Jangan tambah dukung penjajahnya, selfie-selfie, ketawa-ketawa. Bapak udah tahu lah. Ya, minta maaf dia udah. Dosen itu, Pak. Konon kamar dosen. Seorang doktor. Mungkin profesor. Ya Rabb. Ya. Berlindung kepada Allah. Na'udzubika min ilmi la yanfa'. Amin. Amin, Pak. Kami berlindung padamu dari ilmu yang tak memberi keberkahan manfaat. Di saat orang dibunuh hidat. Yang tidak datang ke sana. Kecuali yang tidak, Pak, jamaah ke Masjid Aqsa, ketemu dengan orang-orang muslim sana, memberikan motikan giving, sumbangan, bagus. Supaya ketemu presidennya, presiden tukang bunuh, ngopoi, jangan. Masuk di akal. Anak kecil pun tahu siapa Israel itu.
anak kecil muslim kalau dia bagus pendidikannya, dia pembunuh. Ente datang ketawa-ketawa, rombongan. Konon kabarnya udah dipecat. Udah dipecat, malu-malui lah. Bahasa kami orang Batak, pailai laun, ngisin-ngisin no. Ya, pailai laun yang orang Batak tahu. Ya. Jadi keutamaan Masjidil Aqsa di antaranya sang kesana salat, tak lain dan tak bukan salat. Bukan selfie. Apalagi ketemu presiden pembunuh. Tak. Kanat khoti'atuhu, kesalahan orang itu seperti bayi yang dilahirkan ibunya. Apa maksudnya, Pak? Suci. Ya. Selanjutnya hadis Maimunah Maulatin Nabi, pembantu pelayan Rasulullah SAW yang bekerja di rumah beliau. Tengok Pak, seorang pelayan, kualitas pertanyaannya Pak, tengok ini Pak. Tengok Pak, mengalahkan dokter profesor ini Pak. Zaman segitu Pak, berarti dia belajar. Maimun Maula Nabi SAW, qalat, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina bi Baitul Maqdis, berikan kami pencerahan fatwa tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Pelayan Pak, kerja di rumah pelayan, asisten rumah tangga. Pertanyaannya melebihi melampaui profesor. Keimanannya, keinginan dia mau ke sana, kecintaan dia, Allah, jauh Madinah, Masjidil Aqsa waktu itu jauh. Tak ada kendaraan kecuali naik onta. Bukan sekarang kita ke pesawat, naik bis. Kalau lancar sekarang dari Madinah ke Palestina, melewati Tabuk, Provinsi Ula, perbatasan Yordan, darat semua. Kalau lancar itu 25 jam, 30 sampai 25 jam lah, 20-an jam. Turun jalan. Ini hadis sahih ini Maimunah. Ya Rasul, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Faqala Nabi SAW bersabda, tengok, Ardul Mansyar wal Mahsyar. Ingat-ingat. Ayo kita baca. Ardul Mansyar. Ayo. Wal Mahsyar. Ardul Mansyar wal Mahsyar. Ingat-ingat ini Pak. Poin pertama. Palestina, Baitul Maqdis itu tempat kita nanti dibangkitkan. Mansyar. Nasar. Wal Mahsyar. Dikumpulkan semua. Allah. Bukan di padang mahsyar Arafah. Enggak, bukan di Arafah. Arafah miniatur kayak gitulah nanti. Tempatnya di Palestina. Hadis sahih. Jadi ketika Maimunah bertanya, pertanyaannya berkualitas. Bukan ada kadang-kadang ada pertanyaan di TV. Di TV ada itu. Habis ceramah ada pertanyaan jamaah. Ustaz, apa hukumnya megang tasbih dalam keadaan junub? Paham Pak? Megang biji tasbih Bapak dalam keadaan junub, hadas besar. Boleh atau enggak? Ya boleh. Pegang tasbih apa hubungan junub dengan tasbih? Pertanyaannya cek itu. Ya enggak boleh Bapak masuk masjid, baca Quran, sholat. Itu. Tawaf. Apa hubungan? Maimunah tengok ini. Kualitas pertanyaan menunjukkan seseorang intelektual. Sakofa knowledge. Apa hukumnya megang tasbih dalam keadaan junub? Tidak ada hubungannya. Junub dengan tasbih. Bapak mau megang berapapun tasbih, satu truk boleh. Bapak nggak boleh junub. Susah banget. Saya tengok. Tasbih. Tidak apa-apa Bapak berzikir. Tasbih. Belum mandi junub, mandi besar. Pegang aja Bapak. Subhanallah. Ya nggak boleh Bapak pegang Quran, baca Quran. Masuk masjid. Sholat. Itu. Pertanyaannya. Ada itu Pak. Di TV saya dengar. Iya. Apa pertanyaan kawan ini dalam hati saya? Apa hukum megang tasbih kita junub? Ya Rob, ya Rob. Maimunah tengok kualitas pertanyaan. Paham Pak? Paham Pak? Ardul Mansyar wal Mahsyar. Itu pertama. Diingat-ingat. Palestina, Baitul Maqdis, di tempat situ nanti, sekitar area itu, kita semua dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah. Semua makhluk. Yang kedua, ituhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ituhu, datangi dia. Maksudnya apa? Berkunjung kalian ke sana.
Zaman itu jauh. Membutuhkan waktu berapa, Pak? Masih ingat nggak yang saya terangkan? A, 2 hari. B, 1 pekan, 1 week, usbu' wahid. C, 20 hari. D, 40 hari. Mana yang benar? D, selalu. No, tadi pertanyaan saya D juga kan? Jawabannya kan? Saya kalau buat soal dulu Pak, ngajar saya, jawabannya itu saya buat gitu. Biar saya ngoreksi gampang. Pakai pulpen. Iya, kalau ada mahasiswa yang nggak belajar ya takut. 1 sampai 5 saya buat A semua jawaban. Nanti 6 sampai 10 C. Atau gitu, nanti ngoreksi. Kita pakai pulpen Pak lama. Sekarang input. Pakai apa? Google apa itu? Yang pakai waktu Google. Cepet. Itu Bapak udah tahu skor, sekarang canggih. Kalau dulu 100 mahasiswa banyak lagi. Kita silang-silang ke apa? 1 sampai 5 A. Nanti 6, 10 B. Terus gitu aja, samakan semua. Gampang. Kalau dia nggak milih berarti udah salah. Gampang sekali. Kalau dia milih benar udah. Itu Pak, teori ya. Jadi D yang benar ya. 40 hari, 40 malam. Wow, jauh Pak. Nabi hanya semalam. Isra. Mi'raj lagi ke langit. Waduh, makanya orang kafir Quraisy bingung mikirkan itu. Ya mukjizat. Maka kalau mukjizat dipikir, jeglek. Tahu jeglek? Nggak connect ke sini. Karena ini ada limited. Ada batasannya ini otak kita ini. Kalau wahyu, mukjizat unlimited. Nah itu dia. Itu dia Pak. Ruang lingkupnya begitu. Fasallu fih, salat kamu di dalamnya. Fa inna salatan fi ka'alfi salah. Orang yang salat di dalamnya seperti mendapatkan 1000 keberkahan pahala. Ini hadis yang Maimunah. Ya. Maimunah tanya. Qalat. Dia tanya lagi kepada Rasul. Maimunah ini. Ara'aita illam natik an natahammal ilaihi aw natih. Bagaimana pendapatmu ya Rasul SAW? Kalau kami tidak bisa ke sana, tidak mampu, nggak ada bekal, apa yang kami lakukan? Kami ke sana tidak bisa, untuk sholat memakmurkan, jauh perjalanan, apa yang kami harus lakukan? Tak, Pak, lihat. Fahdina ilaihi zaitan yusraju fih. Fahdina, berikan hadiah berupa minyak. Yang minyak itu nanti untuk penerangan lampu di sekitar Masjidil Aqsa. Dulu lampunya itu dari minyak. Zaman kita zaman old, dulu kita pakai minyak lampu namanya Pak. Kami orang Medan minyak lampu tahu? Minyak tanah. Ya, sebelum minyak tanah itu ada lampu gaspon. Tahu lampu gaspon? Itu kan pakai minyak juga. Tahu lampu gaspon? Petromas. Nanti ngidupinya sumbunya pakai apa itu? Petrus. Minyak Petrus. Supertrus. Itu dia. Ingat lampu gaspon itu. Semakin dia wow, cahaya. Ini Rasul bersabda kepada Maimunah, ya, kalau kamu nggak mampu juga berikan hadiah. Hadiah Pak. Bukan zakat, bukan sedekah. Hadiah yang terbaik. Yusraju fihi, yang dibuat sedekahmu nanti, mohon maaf, hadiah-hadiahmu yang kau kirim menjadi bahan penerangan, bahan bakar minyak-minyak di Masjidil Aqsa. Sumurnya masih ada. Sumur untuk Pak, sumur bekas penyimpanan minyak di komplek Masjidil Aqsa, di masjid lama di bawah, Masjid Marwan ini masih ada. Saya sudah 3 kali ke sana. Saya cium, masih mau bisa zaitun. Sumur bekas kerajaan Turki Utsmani. Itu masih ada, tapi udah ditutup. Pakai jaring-jaring begitu besi. Guide saya bilang, ini Ustaz, sumur waktu zaman Turki Utsmani dijadikan gudang penyimpanan minyak. Sebagai apa Pak? Bahan bakar, penerangan, lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Bau, masih bau. Minyak zaitun. Allahu Akbar. Berarti apa Pak? Yang disimpulkan ini hadis 14 abad lebih yang lalu. Kepedulian kita kepada Masjidil Aqsa. Sumbangan kita. Jangan pernah lupa. Terus Pak.
Aduh, udah 40.000 yang wafat Pak, syuhada. 40.000. Itu mungkin satu kelurahan Pondok Aren kali. 40.000 satu kelurahan Jombang bisa jadi. Manusia itu. Meninggal Pak. Ini di pengungsian dihajar terus sekarang. Ya Rob. Ya. Insya Allah saya yakin ya. Tadi yang dibaca Ustaz kita, wala ta'lunna fil ardi uluwan kabir. Semakin dia congkak melakukan kesombongan itu, Zionis Yahudi, semakin itu puncak dia nanti jatuh sejatuh-jatuhnya. Amin. Itu kan sudah semua dihajar sama dia. Udah PBB enggak didengari, ya dia tok. Dewan Keamanan enggak. Apalagi Pak yang di Belanda pengadilan apa? Pak Sibul? Internasional ya? Enggak juga. Enggak didengari. Tokoh agama yang disakralkan juga. Paulus juga enggak disakralkan mereka. Apalagi hanya menamakan intelek muda. Halah. Oh, Dewan Keamanan enggak digubres enggak. Apa nih? Wong iku lah sobung taoneng bahasa Maduranya. Enggak ada. Memang harus dilawan benar. Dan ada kabar bagus juga, walaupun terlambat, negara-negara Teluk, negara-negara Oki sudah memboikot semua produk Israel. Walaupun terlambat, tapi ya mendinganlah timbang ora, ya kan? Nah, dan itu kabar menggembirakan juga. Dan jangan pernah kita lupa itu Pak. Bapak makan ke siap saji X, parkir mobil di situ, minum kopi X, bangganya. Itu kemudian panjenengan itu nyumbang untuk bunuh. Sementara Nabi bilang ke Maimunah, nyumbang minyak-minyak untuk dibuat di Masjidil, berarti menyumbang untuk perjuangan. Gitu. Jangan Bapak bangga minum kopi. Oh, kopi ini darah itu Pak. Bangga makan ayam, merek tertentu. Ngapain? Saya ada kisah, udah saya ceritakan enggak? Waktu awal-awal ke Jakarta saya kuliah, saya ngajar privat waktu itu. Nggak mungkin dagang, orang mahasiswa itu susah dagang. Kalau udah dagang nanti ada duit, pikirannya ke duit, konsentrasi. Jadi ngajar yang pas. Saya waktu itu ngajar di belakang komplek Bidara Cina. Tahu Bidara? Ya, sana itu Pancoran. Kompleks itu sepekan 2 kali lah. Karena memang orang kampung saya Pak, dari kampung. Pulang ngajar, saya dibawain makanan. Makanan pertama kali yang saya nggak tahu itu makanan apa. Saya makan muntah-muntah. Ternyata itu pizza itu Pak. Oh, weteng gue nggak cocok kira. Cocok singkong bakar, ya kan? Ya kan, ondol-ondol. Makanan apa? Saya coba itu sepotong. Pertama kali lah itu Pak dalam hidup. Gak tahu saya makan. Oh baru tahu saya kemudian. Oh ini hut itu pizza hut. Ya, nggak cocok. Ya, dibawa saya satu kotak lempeng itu. Akhirnya nggak saya kasih. Nggak cocok. Awal-awal ke Jakarta tahun pertama tahun kedua berarti 2000-an, 99 2000-an lah. 99 2000. Setelah Soeharto saya lengser ke sini. Berapa tahun yang lalu itu berarti? 20-an ya. 24. Soeharto lengser berapa tahun Pak Saiful? Udah 30 20. 98 2024 berapa? Ayo akunting Trisuri. Ayo berapa? 26. Ah, 20 tahun yang lalu saya itu. Pertama kali itu makan makanan gitu. Apa ini ya? Saya coba. Kan banyak campur-campurannya Pak. Pakai saus. Wah nggak tahan. Wah. Weteng opo iki saya bilang. Weteng kampung. Cocok saya bilang. Ya. Tadi apa bangga Bapak makan. Jangan mau. Ada itu videonya. Anak-anak kecil dikasih makanan. Ternyata makanannya berafiliasi ke Israel. Dia nangis. Kenapa saya mau makan itu? Padahal dikasih dia hadiah. Nangis dia. Dahsyat didikan orang tuanya itu. Masya Allah. Fa inna man ahda lahu kaman shalla fih. Siapa yang mau memberikan hadiah untuk perjuangan
eksistensi Masjidil Aqsa seperti pahala orang yang sholat di dalamnya. Amin. Allah, tengok Pak, ini hadis sahih. Wa hadha huwal masyhur, ini hadis yang masyhur. Ya. Hadis yang masyhur. Ya. Ini hadisnya sahih semua. Jadi pertama, suruh datang sholat, memakmurkannya. Kalau tidak mampu, berikan hadiah. Yang pertama bukan itu. Dia bumi, tempat dibangkit dan dikumpulkan. Yang kedua, datangi dan sholat. Nah, tadi Nabi umur berapa Pak ke sana? 50. Berarti kalau Bapak sudah 50-an ke atas, terlambat. Punya cita-cita ke sana, harus minimal sekali seumur hidup. 3 tempat suci Pak, harus target. Doa, tabung, di bawah bantal. 100.000 ya Allah hari ini ya Allah. 50.000 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala Muhammad. Sampaikan saya ke sana ya Allah. Belum 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dulu prioritas. Sudah 2 masjid, cita-citakan ke sini. Maimunah. Pembantu aja pingin ke sana ini dulu waktu itu. Pembantu. Allah, ART, pelayan. Allah. Baru kalau tidak bisa, berikan donasi hadiah. Hadiah Pak, menumbuhkan kecintaan. Hadiah, kepedulian. Ya. Kita tambah satu hadis lagi ya. Satu lagi. Allahu Akbar, ini dahsyat. Pak, hadis Abi Dzar. An Abi Dzar annahu qol, dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari suku Bani Ghifar, dia berkata, udah suruk ya, ntar lagi sholat kita. Tadzakarna wa nahnu inda Rasulillah SAW, kami tadzakarna, berdiskusi, muzakarah, tukar pikir di majelis bersama Rasulullah SAW. Ayyuma afdal masjidur Rasulillah am Masjidil Aqsa, mana yang lebih afdal, Masjidil Rasulullah Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa Baitul Maqdis? Qala Rasulullah, Nabi SAW bersabda, salatun fi masjidi afdalu min 4 salawatin fi. Salat di masjidku lebih utama beberapa kali lipat, 4 kali lipat salat-salat seperti di luar masjidku. Walai mi'mal musalli, sebaik-baik orang yang diberikan Allah kesempatan untuk datang ke Madinah dan salat. Tengok Pak, lanjutnya keutamaan Masjidil Aqsa ini. Wala yusikanna li'an yakuna lirrajuli mislu siyati qausihi minal ardi haitsu yara baital maqdis khairun lahu minad dunya wa fiha. Nanti di akhir zaman seseorang enggak punya apa-apa dari yang dia miliki kecuali hanya sejengkal tali sandal. Enggak punya harta kecuali tali sandal jepit. Yang dia miliki asetnya berupa tanah atau duit. Artinya apa? Sederhana sekali. Tapi dia punya keinginan kuat. Ya, itu tidak ada apa-apanya semua dibandingkan dia ingin ke Masjidil Aqsa. Ini keutamaannya. Dahsyat. Paham? Bisa dipahami? Orang yang nggak mampu apa-apa tapi ingin ke sana itu lebih baik daripada dia tidak ada niat sama sekali. Allahu Akbar. Bumi yang Allah berkahi, bumi para nabi, bumi tempat kita dikumpulkan dan dibangkitkan. Ya, semua nanti manusia dibangkitkan di sana. Ada lembah apa Pak di sana yang saya sudah terangkan dulu? Dekat pintu sebelah timur Baitul Maqdis. Lembah apa? Lembah Jahannam, Wadi Jahannam. Di tempat sini atau di tempat lain saya terangkan. Ubadah bin Somit waktu itu menangis di sebelah pagar timur Masjidil Aqsa. Ini kan komplek ini semua. Ada pagarnya ini. Sebelah timur. Ditanya, nanti sampai hadis itu mungkin. Pertemuan selanjutnya. Apa yang membuatmu menangis di sini? Wahai Ubadah. Min huna akhbarona hibbi Rasulullah sallam annahu ra'a naro jahannam. Dari tempat sinilah aku diceritakan oleh Rasul waktu beliau Isra dan Mi'raj, dinampakkan oleh Allah neraka Jahannam. Jadi memang sebelah timur pintu Masjidil Aqsa itu lembah. Lembah itu tempat yang paling rendah dataran bumi.
Namanya Wadi Jahannam. Subur, Pak. Tidak jauh dari situ, di area itu tidak jauh saya tengok ada pemakaman termahal di dunia, mengalahkan yang di Karawang. Apa yang di Karawang itu? Garden apa ya? Gitu. Itulah itu. Pemakamannya orang Joyce. Seluruh Yahudi dunia, orang-orang yang kaya, mereka ingin dimakamkan di situ. Nggak jauh dari lembah Jahanam. Mau bayar berapa juta dolar pun, Yahudi dari Amerika, Eropa dikirim kargo makamkan situ. Karena dalam pandangan keyakinan mereka mendapatkan keistimewaan, kemudahan mereka untuk cepat masuk surga. Dalam pandangan mereka. Dalam pandangan saya dan kita, tambah cepat Allah nyiksanya. Karena dekat Jahannam. Ya. InsyaAllah kita lanjutkan nanti di waktu yang lain. Karena sholat syuruk sudah tiba. Semoga menjadi ilmu berkah, bermanfaat. Dan semoga Palestina segera Allah berikan kemerdekaan. Amin. Ya Allah. Ini ada wacana agar duta-duta besar Indonesia yang di luar negeri menyerukan kemerdekaan Palestina. Ada wacana itu, saya tengok beberapa berita terbaru. Bagus. Diplomasi, semua harus, Pak. Dari lini apa saja harus kita dukung Palestina itu merdeka. Dan Bapak jangan takut, Ustadz, nanti kalau merdeka kiamat. Kiamat dari dulu, waktu saya kecil dibicarakan Bapak di warung. Saya beli cabai dulu, masih kan belum saya nyantri, masih SD. Bapak cerita di warung, tahun depan kiamat. Sampai sekarang nggak kiamat, benar kan? Kiamat urusan Allah. Berarti merdeka dulu Palestina. Ada yang bantah Bapak, Ustadz jangan merdeka dulu nanti kiamat. Bapak tahu kapan kiamat, saya bilang. Yang jelas harus merdeka Palestina itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila ada hilaf salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.